kita laksanakan. Kita berwudu, tidak berkumur-kumur, dosa tidak. Sah nggak wudu kita? Tetap sah. Karena berkumur-kumur, mencuci kedua telapak tangan bukan merupakan anggota wudu yang wajib, itu termasuk yang sunat. Yang wajib ini, yaitu kata Al-Maidah ayat yang ke-6-nya. Ya, yang ini. Ya, kita lanjut lagi pada poin C, hikmah wudu. Hikmah wudu. Biar cepat, saya akan baca langsung terjemahannya. Ya. Dari Abu Hurairah, sesungguhnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda, apabila seorang hamba Muslim atau mukmin berwudu, yaitu dia membasuh wajahnya, maka keluar dari wajahnya semua kesalahan yang diperbuat oleh kedua matanya bersama dengan tetes air yang terakhir. Itu merupakan hikmah berwudu. Karena bisa terjadi itu mata merupakan salah satu indera kita, Allah titipkan kepada kita yang dapat melahirkan kemaksiatan dan juga ketaatan dengan mata diantaranya. Orang kenapa melaksanakan punten? Orang kenapa melaksanakan penjambretan? Karena melihat. Ada pesepeda membawa kantong genong, udah karena motornya dibawa, itu kan dengan mata yang awalnya. Orang tidak ada niat untuk mencuri motor, karena ketika dia lewat di tempat parkir yang sepi, ada motor yang parkir, kuncinya nokel dinya atau dipauk, itu kan dari mata dulu pada awal. Nah, artinya tuh mata merupakan salah satu organ yang dimanfaatkan oleh manusia mungkin untuk melaksanakan kejahatan atau ketaatan. Pertama, tidak ada niat untuk ngaji karena melihat orang kenapa masuk ke masjid, nah, ikut pengajiannya itu dari mata juga. Nah, di sini kata Rasulullah, gini kata Rasul, apabila seorang hamba Muslim atau mukmin berwudu, yaitu dia membasuh wajahnya, maka keluar dari wajahnya semua kesalahan yang diperbuat oleh kedua matanya bersama dengan tetes air yang terakhir. Ada orang yang berwudu, dia berusaha di korehan. Tidak perlu begitu. Kenapa di korehan matanya? Ada, Bu. Di wudunya teh kieu usah. Di korehan kieu itu. Wudu silahan juga. Itu ngariweuh mana eta wudu? Perintahnya apa? Fagsilu wujuhakum. Basuhlah wajahmu. Nah, di wajah kita itu ada apa? Ada mata, ada hidung, ada mulut. Ya. Nah, di hadis ini tidak ada penjelasan tentang bab mulut. Itu yang lainnya yang ada menjelaskan. Ketika kalian kata Nabi berkumur-kumur, maka dosa mulut akan hanyut bersama tetes air yang terakhir. Maka kalau berkumur-kumur jangan ditelan, dibuang airnya. Kalau itu nanti diterei gitu kan dosa-dosa kita gitu kan Pak ya, dibuang saja gitu ya. Nah, itu yang pertama, maka dosa yang diperbuat oleh mata kita akan hilang. Ya ini kan biasanya ya kita Pak ya, bapak-bapak kan suka lihat aurat Pak ya? Iya. Iya enggak? Iya. Kok saya jujur. Punten Pak, kalau Bapak lihat aurat itu di jalan kumaha Bapak? Berpaling atau di pelong terus? Astagfirullah. Astagfirullah. Dari melong. Nah, kenapa istighfar? Alhamdulillah harusnya. Alhamdulillah kan gitu Bu ya. Alhamdulillah. Kata Nabi, melihat yang pertama itu rezeki buat kamu. Kalau nggak dua kalian, dosa nggak dua kalian. Nah, sekali tapi cing lila. Kita lila anu dosa nama ya. Nah, jadi Pak, kita karena mungkin ya merasakan gitu Pak ya. Saya saja kan barusan dari Ciganitri ke sini pakai motor ya. Di jalan Qadarullah gitu kan di stopan sana Pak di stopan di sebelah sana kan. Nah, saya kan lagi berteduh dan lampu merah agak lama berteduh. Tiba-tiba ada motor yang gede itu kan, apa itu Kawasaki yang berapa cc. Itu yang diboncengnya perempuan, naplok Bu. Kalau diboncengnya tenangkan bak-bakan kia gitu kan, ya nangkot. Memakai baju yang sangat minim. Nah, depan saya, aduh innalillahi inna rezeki cing gaya. Gitu kan.
Oh, Bu, ditingali doraka, ditingali senteu panggih deui henteu. Ya. Lain engke we lohore pameng. Begitu Pak Prof. Maka dengan wudhu nanti ini akan hilang. Tapi dan tengah aja. Tidak sengaja mengejar itu kan sekali lagi bukan parkir kan lampu merah ya. Dia langsung langsung depan saya. Aduh katingali. Ya setengah balieur kieu nya balieur nganungan hejo ka lampu merah. Kan? Mun sakali betul. Rezeki sekali mah Pak atunya. Dua kali itu kan lanat dari Allah yang Maha Kuasa. Ya. Maka Pak Prof banyak-banyaklah berwudu gitu kan untuk membersihkan dosa-dosa mata kita kan gitu ya. Nah, itu yang pertamanya Pak. Lalu yang berikutnya ketika dia membasuh kedua tangannya maka keluar darinya setiap kesalahan yang diperbuat oleh kedua tangannya bersama dengan tetes air yang terakhir. Kira-kira apa sih dosa tangan kita? Kira-kira apa Bu dosa tangan? Nengel budak sah budak mitoha. Mun ibu nengel budak mitoha doraka. Jadi kalau budak sedih memual. Jika niatnya menjadi kepada anak kita, tapi entong katanya bisa terjadi nanti KRD apa? KDRT nantinya. Ya pokoknya lah itulah dosa-dosa tangan akan dihilangkan dengan wudhu yang sebenarnya. Lalu yang ketiga, ketika dia membasuh kedua kakinya, maka keluar darinya semua kesalahan yang diamalkan olehnya bersama dengan tetes air yang terakhir. Nah, kata hadis yang lain, seluruh perbuatan wudhu yang kita laksanakan, yang pertama membasuh kedua telapak tangan, yang kedua berkumur-kumur, yang ketiga hirup air ke hidung, itu merupakan sunat hukumnya kita laksanakan dengan harapan untuk menyucikan diri kita dari dosa-dosa, mungkin yang disengaja atau juga yang tidak disengaja. Hingga ketika membasuh kaki pun langkah ke tempat kemaksiatan akan diampuni oleh Allah yang Maha Kuasa. Nah, bersama kalau sekarang kan saya yakinlah kita tidak pernah melangkahkan kaki ke tempat maksiat, kan tidak mungkin. Kita melangkah ke mana? Ke tempat-tempat yang ada manfaat di dalamnya. Contohnya sekarang tersebut. Sehingga dia akan keluar dari keadaan bersih dari dosa-dosanya. Sehingga dia akan keluar dalam keadaan bersih dari dosa-dosanya. Jadi ini merupakan hikmah berwudu. Dengan hadis ini orang menyimpulkan Bapak dan Ibu, apabila Bapak dan Ibu berwudu, kemudian akan sholat, maka tong dianu. Nah, sana bisi can tali dosanya. Itu kan logika, bukan penafsiran yang sebenarnya. Mending diserebet, karena dosanya kalap ke orang. Nah itu yang hoak, gitu ya. Iya. Jadi tetesan ini wudhu akan memadamkan api neraka. Nggak ada keterangan yang sahih, tidak ada. Tidak. Ya. Kalau Bapak Ibu berwudhu, banyak ya, tadi garingkan, Pak langsung takbir dan mau tidak akan rusuk. Ya, dah getek negara ya bentuk. Ya guys pasti garingkan kayak karena tarang kan gitu. Udah kita tertibkan saja semuanya. Kita rapihkan. Karena kalau kita tuh berwudhu kemudian sholat, ya, semua orang begitu pemahamannya, maka yakin sajadahnya bakal jibluk kayak bekas orang-orang yang sholat karena wudhu tidak dikeringkan. Ya rapihkan saja oleh kita. Jadi hadis ini bukan memberikan kesimpulan kepada kita bahwa ketika beres berwudhu jangan dikeringkan. Bukan begitu, keringkan saja. Hanya kata Rasulullah, ketika kita membasuh muka maka dosa-dosa jadi perbuatan mata kita akan hilang semuanya. Nah itu maksud di poin C-nya hikmah. Sekarang poin D, fungsi wudhu. Fungsi wudhu. Yang pertama, ketika hendak sholat, ini hukumnya wajib. Ini hukumnya wajib. Nabi menyabdakan, Rasul bersabda, apabila kamu hendak sholat, maka sempurnakanlah wudhu, kemudian menghadap kiblat lalu takbir.
Dalam satu riwayat Nabi menjelaskan la sholata liman la wudu'a lah. Tidak sah sholatnya bagi orang yang tidak berwudu. Demikian pula orang yang berwudu tapi tidak benar wudunya, maka tidak akan diterima sholat dan wudunya. Nah, bagaimana cara wudu yang sebenarnya? Ya nanti kita lihat tuh beberapa keterangannya. Ini hukumnya wajib ketika hendak sholat. Ya. Yang kedua, meminimalisasi kemarahan. Ini hukumnya sunat. Kalau kita lagi marah, kata Nabi, tong dilampiaskeun. Tapi sok ngemplong sana, pasti ngemplong karena setannya sudah pada pergi. Karena marah datang dari setan, itu kata Rasul. Kita lihat keterangan di sini. Ya. An Abi Jar qol, Abu Jar berkata, inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala lana. Sesungguhnya Rasulullah bersabda kepada kami, idza ghadiba ahadukum wa huwa qaimun falyajlis. Apabila salah seorang di antara kamu marah dalam kondisi berdiri, maka duduklah. Jangan terbalik, orang lagi duduk, dia berdebat, dia marah, berdiri, naik karena meja. Wah, setan lebih hebat. Mau naik karena meja, tentu semakin kuat tenaganya dirawel, kursi dibaledaukeun. Nah, itulah perilaku yang sangat tidak islami, walaupun muslim yang melaksanakannya. Kata Nabi bagaimana? Anda marah ketika berdiri, duduklah, kata Nabi. Duduklah. Ibu marah kepada suami atau bapak marah kepada istri, lagi berdiri, duduk. Duduk. Biarkan duduk dengan tenang gitu kan. Apa lagunanya katanya? Biarkanlah duduk dengan tenang ya. Dan mohon itu. Ya. Jadi jika ingin melihat ikan dalam kolam, maka tenangkan dulu airnya sebening kaca gitu kan, tenangkan dulu kan, tenangkan dulu. Fa indaha ba'anul godob wa ila payatoji. Ibu teh tos calik, bapak calik, tapi marah masih kan ada. Kata Nabi kumaha? Payatoji, maka baringkanlah. Sok ibu berbaring. Insya Allah suami pun ikut berbaring nanti. Beres, Bu. Tamat. Aman itu kan. Nabi tidak mungkin memberikan pendidikan yang tidak benar kepada umatnya. Pernah enggak ibu ketika marah kepada suami duduk masukkan nama ke orang balerkeun? Pernah enggak? Belum kan? Nah nanti laksanakan. Insya Allah nanti suami pun ikut berbaring. Pak, saya sudah duduk masih keneh marah. Sudah dibaringkan masih keneh marah. Nah, Nabi memberikan jurus yang terakhir yang ini kata Rasulullah. Innal godoba minas syaiton. Sesungguhnya marah datang dari setan. Wa inna syaitona khuliqa minanar, dan setan dijadikan dari api. Wa inna ma tutfa'un naru bil ma, sesungguhnya api dapat dipadamkan oleh air. Fa idza ghadiba hadukum falyatawaddo. Dengan demikian apabila salah seorang di antara kalian marah, maka berwuduklah. Ini yang terakhir, Bu. Nah, senama berwudu keheul ka bapak. Insya Allah itu bakal mereda kemarahannya. Jadi marahnya ada pahala karena kita melaksanakan apapun yang Nabi nasihatkan. Duduk, berbaring dan berwudu. Itu hukumnya sunat. Kalau wudu ketika akan sholat hukumnya wajib. Kalau wudu dengan niat untuk menghilangkan marah atau paling tidak mengurangi kemarahan, itu hukumnya sunat dan kita punya pahala dari wudu yang tadi. Tuh ya. Nah, mudah-mudahan Bapak dan Ibu juga pernah mengamalkan hadis ini. Yang ketiga, ketika hendak tidur. Ini pun hukumnya sunat. Ketika hendak tidur. Bapak dan Ibu ketika hendak tidur pernah nggak berwudu? Sering. Wudu khusus untuk tidur. Nah, bukan untuk tahajud.
Bukan untuk witir, bukan untuk isya, tapi untuk tidur. Ya mah khususnya wudu untuk tidur. Ini ada riwayatnya. Kita langsung lihat terjemahannya lagi, Pak ya. Nah, yang ini. Diriwayatkan dari Al-Bara bin Azib, dia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, apabila kamu ingin ke tempat tidur, maka berwudulah terlebih dahulu sebagaimana kamu berwudu untuk sholat. Nggak ada bedanya. Untuk sholat ini wudunya, akan tidur pun ini wudu. Tidak ada perbedaan. Ya. Setelah berwudu, kemudian baringkanlah di atas lambung yang kanan, bukan ngiblat, tapi berbaring ke sebelah kanan. Maka Nabi menyatakan di hadis yang lain, karena jantung itu ada di sebelah kiri kita. Ketika kita berbaring ke sebelah kanan, maka jantung ada di atas, dia akan memompa darah dengan sempurna. Itulah cara sholat yang sehat dan nyunah seperti itu. Ulangi. Minum dulu ini ya. Salah. Aku kurang fokus. Ulangi lagi. Ulangi sedikit. Kita akan tidur. Yang pertama berwudu. Kemudian berbaring ke sebelah kanan. Berbaring ke sebelah kanan, kenapa Nabi sampai bersabda seperti itu? Nah, Nabi melanjutkan dalam riwayat yang lain, fa innal qalba mu'allaqun bil aisar. Karena itu jantung bergantung atau ada di sebelah kiri. Ketika kita tidur, maka jantung akan ada di sebelah atas, bergerak dengan leluasa. Itulah cara tidur yang sehat dan nyunah. Kata ibu teh atuh cenah caroge abi di tonggongan, pinahkeun ka hareup ku ibu. Gampil lah. Banyak cara. Ya kenapa kalau saya berbaring di sebelah kan nanti suami di belakang saya, mun alihkan ke depan. Lan mohon. Nona teh. Mohon. Itu kanan sama. Papayun-payun. Nya tuh teh mengke deui we. Da moal tiap malam beuneu. Ibu terang henteu senok. Kan? Sami-sami ke sebelah kanan. Mohon, atuh katonggongan cenah abdi mah teu sawios atuh. Da moal tiap saat beuneu. Muncul orang yang bertanya begini, ya, ini kan ilmu, tapi mudah-mudahan tidak menjadi malu kita kan. Gini, ada yang bertanya, Pak Ustadz, apakah saya tidur dulu berbaring ke sebelah kanan atau melaksanakan kewajiban suami istri? Itu kan kondisional. Bade kewajiban heula mangga. Bade kanan heula dua-duanya mangga. Itu tentu orang yang bersangkutan lebih memahaminya. Nah, bagaimana ini keangkewe senangan anak melaksanakan kewajiban? Ada nggak hukum wudu nanti? Ada hukum wudu. Dan di sana wudu bukan untuk sholat, tapi untuk tidur. Contoh begini, ya, contoh begini. Suami istri melaksanakan kewajibannya pukul sabaraha biasanya Pak Prof? Tidak mengenal waktu. Itu mah biasanya. Biasanya. Kan? Oh, tos sare budak tos beureum katanya. Jam sabaraha, Bu? Jam 8 jam 10. Nah, pernah mah jam sakituan nya. Jam sakituan. Kamu tos tibra orang kali. Tos tamat kan? Bolehkah
orang yang berwudu untuk tidur? Bukan boleh, Nabi menganjurkan, Nabi pun seperti itu. Ketika Nabi melaksanakan kewajiban sebagai seorang suami, Nabi berwudu bukan untuk tahajud, tapi untuk tidur. Itu sunat. Ya. Nah, tidur maka tentu mereka berdua sholatnya menghadap ke sebelah kanan, dibaringkan ke sebelah kanan. Apa yang dibaca? Bismika. Bismika Allahumma ahya wa bismika wa amut. Eta mah doa mau tidur ketika kita masih kena di TK atau di SD. Sekarang diganti oleh ini doa. Ini kata Nabi. Lalu bacalah Allahumma inni aslamtu wajhi ilaik wa fawatu amri ilaik wa aljatu dohri ilaik robbatan wa rohbatan ilaik la malja'a wa la manja minka ila ilaik amantu bi kitabika ladzi anzalta wa bi nabiyyika ladzi arsalta. Ini yang Nabi ajarkan, bukan bismillah. Apa artinya? Ya kita lihat terjemahannya. Ya Allah, sesungguhnya aku berserah diri kepadamu sepenuhnya dan aku serahkan segala urusanku kepadamu dengan mengharapkan kebaikan dan takut terhadap siksaan. Tidak ada tempat berlindung dan tiada tempat keselamatan dari siksamu, hanyalah kepadamu. Ya Allah, aku beriman kepada kitabmu yang telah kau turunkan, serta kepada nabimu yang telah kau utuskan. Sakitu tak? Pak. Jadikan doa ini, kata Nabi, sebagai ucapan atau kata-kata terakhir pada malam tersebut. Tos maca ieu mah ulah muka deui HP, tos we tibrakeun we. Pan atos tadi. Ieu mah deui. Oh teu acan ieu mah. Lindo. Pan atos tadi. Oh da teu acan cenah nyangki balikannya anu ieu atuh ke. Ulangi lagi yang ini. Pasti kuno gila. Poan. Aduh, Pak. Kenapa Nabi menyabdakan jadikan merupakan kalimat yang terakhir? Jika kamu meninggal, niscaya kamu meninggal dalam keadaan fitrah, suci, bersih, itu surga bagianmu. Gitu Bapak dan Ibu. Itu bismika, walaupun itu ada hadisnya, tidak sebaik hadis ini. Ya? Karena itu tidur, kata Nabi, merupakan mati sesaat. Tidur ialah mati sesaat. Buktinya apa? Nabi mengajarkan doa bangun tidur. Apa doanya? Bangun tidur ku terus mandi. Tidak lupa menggosok gigi. Habis itu ku tolong ibu membersihkan tempat. Kita malah harusnya bangun tidur ku terus berdoa. Apa doa nanti Bu? Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihir nusyur. Yang artinya alhamdulillahilladzi, segala puji bagi Allah yang telah membangunkan kami setelah kami dimatikan. Tah tidur teh mati kata hadis Nabi. Karena ada kan berita yang sampai kepada kita, teman kita, sahabat kita, tidur langsung, tidur untuk selama-lamanya. Kalaulah orang yang bersangkutan melaksanakan hadis ini, ketika akan tidur, kata Nabi, suci itu ada, surga bagiannya. Yakin nggak kita besok kita masih ada di dunia ini? Kita kan belum yakin. Nah maka peliharalah kebersihan diri dan jiwa kita dengan lebih sering melaksanakan doa permohonan kepada Allah yang Maha Kuasa. Khususnya apa? Ketika akan tidur membaca doa seperti ini. Itu yang ketiga bunyi. Yang pertama ketika akan sholat. Yang kedua mengurangi kemarahan. Yang ketiga akan tidur. Nah ini 2 dan 3 hukumnya sunat. Yang pertama hukumnya wajib. Sekarang yang keempat. Ketika hendak pengulangan. Nah pengulangan. Lan? Ya, ini tadi pengulangan. Oh,
pengulangan ya. Jadi Bapak dan Ibu tidak perlu membeli apa tidak perlu. Toseh iyalah. Ini hadisnya sahih. An Abi Sa'idinil Khudri, dari Abu Sa'id Al-Khudri qol, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul telah bersabda, idza ata ahadukum ahlahu summa aroda ayyaud fayatawaddo bainakuma wudu'an. Apabila salah seorang di antara kamu mendatangi istrinya, kemudian bermaksud hendak mengulangi, ulah langsung Pak, ulah langsung jong nerekel gitu kan punya Ibnu Allah. Ibunya harusnya apa bu kata Nabi? Wudu dulu. Bapak pernah berwudu lagi enggak untuk pengulangan? Lain? Boro-boro wudu. Boro-boro wudu Bapak Ibu. Itu Pak Prof gimana? Pak Prof kalau mengulangi suka berwudu lagi enggak? Atau hilap deui? Hilap deui. Ini kata Nabi ini kan. Maka hendaklah ia berwudu di antaranya 1 kali wudu. Jadi Bu, ini untuk ibu-ibu ini sekarang. Kalau suami ingin mengulangi, suruh ibu wudu dulu. Lan? Gimana Bu? Isinya sebaiknya wudu lagi. Kalau tidak berwudu itu sana pengulangannya. Kalau tidak berwudu dulu. Pengulangannya sah tidak, Pak? Bapak mau mengulangi tapi tewudu heula, itu pengulangannya sah tidak? Sah. Kayak tahungkul. Pinter. Betul. Iya. Kenapa kurang seger? Ini kata Nabi, Pak Prof. Dalam hadis riwayat Imam Al-Hakim ada tambahan, karena sesungguhnya yang demikian itu, demikian apa? Berwudu itu menyegarkan untuk pengulangan. Mengacobian teh. Oh, sakit itu banyak. Saya tadi. Sip. Udah Bu ya, ini poin yang kelimanya enggak sekarang. Sampai di sini saja, sampai poin yang keempat. Sampai pada pengulangan. Sampai pada ngerasa seger, catat atau ternyata ngerasa seger. Itu yang paling penting dalam kajian sekarang. Tentang hukum wudu ada 2 macam, wajib dan sunat. Yang wajibnya ketika akan sholat, yang sunatnya ada 3. Yang pertama, ketika akan mengurangi marah, yang kedua akan tidur, dan yang ketiga akan pengulangan. Sekarang ketika akan membaca Quran. Ketika kita akan membaca Quran, wajibkah berwudu? Kalau wajib ataupun sunnah harus ada riwayatnya. Ada nggak hadis yang menunjukkan bahwa itu membaca Quran harus berwudu sebelumnya? Nggak ada satupun yang sahih, tidak ada. Hanya orang mengolah dengan logikanya, karena Quran merupakan kumpulan firman Allah, dia merupakan kitab suci, maka kita tidak boleh membaca kecuali kita harus punya wudu. Itu kata perasaan, bukan kata syariat. Ya, yang ini kalau memang perlu nanti kita diskusikan. Nah, untuk sementara dicukupkan dulu sampai di sini sekaitan dengan bab toharoh bagian yang pertama tentang berwudu. Nanti kalau sudah beres kita akan masuk pada pembahasan yang lainnya.
yang berkaitan dengan bab mandi besar kemudian kepada tayamum. Nah, mudah-mudahan bisa beres. Ibu aja sampai berapa kali pertemuan maunya? 4 kali pertemuan ya. Nanti kita paksakan harus beres 4 kali pertemuan saja. Ya, nanti bisa. Mangga ada diskusi ini. Ya, alhamdulillah. Untuk yang disampaikan baru sebagian dari apa yang disampaikan oleh Pak Ustadz tadi, mungkin dari Bapak Ibu ada yang ditanyakan, mangga. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mangga. Bagaimana kalau setelah berwudu itu karena apakah tidak berwudu lagi kan berwudunya Tidur. Iya. Iya, dosa itu. Iya. jadi harus berwudu lagi upami atas batas Mohon ke ibu mah kolam-kolam ke hayo bae bolak-balik ke saya. Bolak-balik. Sawang sunat. Bu cekap sakali wae. Ini ada sunat hukumnya sama henteu wudu ge teu nanaon. Hanya kalau kita yang menghidupkan sunnah Nabi, ya kita berusaha semaksimal mungkin. Kita akan tidur udah pukul 10 malam nih. Kita berwudu kemudian tidur. Kakar kegek jo keluar angin atau teraskeunnya lah kula teman ya. Bisa tetapi itu ada nilai kebaikannya. Kan? Saya juga seperti itu, Bu. Kakar ge dianu geus keluar angin gitu kan terus dan tidur udah ayo bolak-balik ke cai gitu kan. Mungkin cukup 1 kali pun gitu kan. Mangga masih ada yang lain? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Ustadz, kadang-kadang pada saat kita melaksanakan ibadah sholat di tempat wudhu sangat tidak representatif. Sebagai seorang muslimah, tentu mengharapkan tempat wudhu yang terwudhu dan juga dimandikan dalam melaksanakan wudhu. Bagaimana kan jika mengangkat celana untuk membasuh wudhu kadang-kadang tidak disahkan tempat wudhu laki-laki dengan perempuan. Bagaimana mensiasatinya supaya wudhu kita tetap sah sesuai syariat Islam, tapi tidak membuka aurat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya. Ibu itu kan berwudu di tempat umum, berniat kan bukan untuk memperlihatkan aurat, tapi untuk berwudu. Ibu melipat lengan tangan. Niatnya apa? Akan berwudu. Bukan untuk mempertontonkan aurat. Bagian kaki juga kan sama. Nah, adapun bagian di kepala, Nabi kan memberikan contoh. Nabi pernah berwudu dalam kondisi Nabi memakai mukena memakai sorban. Oke, mukena. Nabi pakai sorban. Dan Nabi tidak membuka sorbannya, Bu. Maka ketika mengusap kepala, itu Nabi mengusap bagian atas sorbannya. Itu, Bu. Ya. Jadi ini dengan teliti membasuh muka 3 kali, kemudian ke tangan kanan dan kiri, lalu mengusap kepala kan ambil air dibuang, simpan di sini, tarik ke belakang, tarik ke depan, masukkan ke telinga, kan beres begitu, Bu ya. Mau dikodok silakan di atas di sini juga tidak bermasalah, ya. Itu, Bu. Jadi tidak perlu dibuka, cukup diusap bagian atas jilbab. Nah, adapun ketika membasuh tangan ya kita dilipat ini kainnya dan niat kita bukan mempertontonkan aurat, tapi kita ingin berwudu yang benar. Orang lain melihat, saya yakin mereka tidak mungkin memperhatikan, oh itu tangan ini seperti apa, tidak mungkin kan. Apabila saya lewat mereka akan berpaling karena mereka orang-orang yang baik imannya, gitu kan.
Jadi jangan khawatir, tetap laksanakan. Gitu, ya. Memang kalau memang lebih nyaman lagi, cari saja di tempat yang tertutup. Ini tidak ada, maka laksanakan tempat yang terbuka pun tidak bermasalah. Masih ada. Mohon. Iya. Iya, itu menutup kepala tidak dijadikan sebagai alasan kita berwudu mencari tempat yang tertutup. Di tempat yang terbuka pun, ibu boleh berwudu dengan tidak membuka tutup kepala. Cuma cara wudunya nanti diusap bagian atasnya. Diusap bagian atasnya. Oh, tertutup juga sama. Bade dibuka manga, atau dibuka tisawios, sama saja. Itu ketika mengusap kepala, saya akan praktekkan dari sini kan tadi ke belakang, dari belakang sampai ke tengkuk, tarik lagi ke tempat yang kita mulai. Di sini ya, lalu telunjuk masuk ke telinga. Kata Nabi, dengan telunjuk maka usap bagian dalam telinga, dengan ibu jari mengusap punggung telinga. Berapa kali jumlahnya? Kata para sahabat, mashatan wahidatan, satu kali usapan. Itu kata para sahabat Nabi. Cukup satu kali usapan. Ya. Nah, ibu berwudu sekarang nempel jilbab dia, nggak perlu dibuka, walaupun tempat yang tertutup. Oh, yang dibuka ya silakan. Enggak pun tidak mengapa. Ya. Jadi di sini simpan kedua telapak tangan ibu, langsung tarik ke belakang dengan perlahan-lahan, tarik ke tempat yang kita mau, ini masukkan ke sini. Asal hoyo dikodok, kowe mangga, ya, amal dikodok silakan. Yang pokok di sini, gitu kan, ada ruang-ruangnya yang kita sentuh. Ya gitu bunyi. Masih ada yang lain? Yang mana? Mungkin tos tamat tuh. Tos tamat dalil nanti kita praktekkan. Waalaikumsalam. Silakan. Tentang basuh tangan, katanya akhirnya mengalir dari ini ke itu gimana? Ini akan Iya. Bapak dan Ibu berangkat ke pantai Pangandaran. Itu merupakan pantai yang sering dikunjungi oleh masyarakat. Berwudu di sana, di pantai Pangandaran. Berarti kaki sudah, karena kaki sudah ada di dalam air. Perintahnya apa perintahnya? Cucilah kakimu, bukan keemlah kakimu. Berarti itu kan belum ya? Belum. Mun pandangan kemah dan keemlah kakimu atau cekak. Kumaha nonana? Mohon dibasuh we. Ya cai teh ya ngeueum ka urang teh ngeueum nya cai pantai teh. Ya kita kan di keem yang dibasuh gitu. Karena mungkin kan beres begitu. Dan yakinkan juga oleh kita itu air laut suci dan menyucikan.
Cekap gitu. Harus ada aksinya dari kita membasuh kedua sampai kedua mata kaki. Dengan sebut suci, jangan sampai ada di sekitar kita ada orang ngahuleng. Kalau itu di lautan, di Pangandaran, ada orang yang ngahuleng, ngecicing, bari ngahuleng itu kernaon siapa? Bahaya itu kan menghindar darinya. Bisi kumaha onam gitu kan. Mau onam teh aja kumaha jadi. Gitu Pak ya. Lalu yang keduanya, itu yang kedua, perintah yang ada, cucilah tanganmu sampai kedua sikut. Ada nggak penjelasan air harus mengalir ke? Tidak ada penjelasan. Orang hanya kenapa membuat sulit gitu kan Bu ya. Nah, pokoknya mah cuci pokoknya mah. Sampai siku ya pokoknya kan gitu ya cuci begini. Kalau dari sini sampai ke bawah itu kan baru setengah. Itu kan gitu. Sekarang yang keduanya, siuk di kadir, antarkan air ke sini, cek lagi ke atas dua. Sekarang air keluar dari kocoran, ya, kocoran. Itu lebih mudah lagi. Tinggal dihantarkan oleh tangan kiri kita ke sini, lalu dihantarkan lagi, ya, sebanyak 3 kali. Ya. Ada orang yang bertanya, boleh nggak berwudu memakai gayung? Boleh nggak? Ya nggak boleh. Nggak boleh. Kenapa wudu pakai gayung? Atau mau Air. lah? Oh alatnya, kenging alatnya. Gak ditakwalkan gayung. Kenging, punya punten punya. Itu kan pakai gayung itu maksud nama disiuk, si cetik kena bakte set, simpan di bibir bahkan gitu ya. Boleh nggak? Ya boleh. Tetap kita berwudu menggunakan air. Apa medianya? Keran atau gayung. Kita acan, Pak, atas acan, Pak. Atas mana? Ibu katanya tadi sekali deui sebenarnya. Nah? Pengulangan. Bang apa tuh, Bang? Lan? Mohon. Bu, anu pokoknya dibasuh, Bu. Data keterangan harusnya begini, ibu-ibu dan bapak-bapak. Ini saya akan mempraktekkan biar memudahkan. Yang pokok apa? Membasuh tanganmu sampai sikut, itu yang paling pokok. Kuma carananya, kuma urang. Tanam sana yang pokok membasuh sampai sikut. Bukan tina kali kena sikut, bukan. Tapi tisi kena sikutnya. Ya gitu Pak, masih kena ayat atau setelah? Ya, Di. Terusan. Ini dari siswa nggak ada. Ya, itu kan banyak hadis yang mengatakan, satu hadis mengatakan kata Utsman bin Affan, Nabi berwudu 1 kali 1 kali. Suatu ketika 2 kali 2 kali. Suatu ketika 3 kali 3 kali. Tapi ketika mengusap kepala mutlak 1 kali. Iya, karena telinga merupakan bagian dari kepala. Maka ini pun wajib disentuh. Ya, begitu. Kalau tidak ada lagi, saya akan akhiri. Iya, Mang. Tidak apa-apa. Bismika. Ada juga yang dari bisa itu bisa harus mengamalkan Al-Quran juga tadi. Terus juga harus bersalawat kepada Nabi dan seterusnya dan baca hukum dan bersalawat terus apa lagi baca ayat kursi ya ada beberapa itu jadi katanya
banyak sekali doa menjelang. Iya. Terus saya belum saya hafalkan, belum saya baca dari pembaca. Ini yang orang. Iya. Banyak keterangan yang menjelaskan sekaitan redaksi atau bacaan atau doa ketika akan tidur. Ada yang menjelaskan membaca trikul, gitu kan? Yang pertama kul a'udzu birabbin nas, yang kedua falak, yang ketiganya al-islam. Itu banyak riwayat menyatakan. Ada lagi yang membaca ayat kursi, membaca lagi al-fatihah, membaca bismika. Bolehkah kita amalkan? Boleh, silakan. Nah, tapi hadis yang ini, Pak ya, jangan kita abaikan. Di sini ada kalimat kata Rasulullah SAW, jadikan doa ini sebagai ucapan atau kata-kata terakhir pada malam tersebut. Jangan terbalik, ini doa kita baca di awal, karena tepurun keneh wae, yang membaca surat Anas, membaca Al-Falaq, membaca ayat kursi, tepurun keneh wae, membaca Al-Baqarah sampai ke tamat lebar. Maka ini jadikan yang terakhir kata Nabi. Ini kan sahih ini, ya. Muttafaq alaih artinya disepakati olehnya. Oleh siapa? Oleh Bukhari Muslim. Ini kebenarannya mendekati Al-Quran. Boleh nggak saya akan tidur membaca suratnya surat Al-Waqiah? Boleh, silakan Bu. Silakan. Tapi ingat, jangan mengabaikan hadis ini. Ini yang terakhir kata Nabi. Jadikan doa ini sebagai ucapan atau kata-kata terakhir pada malam tersebut. Jika kamu meninggal, niscaya kamu meninggal dalam keadaan fitrah, suci, bersih. Itu surga bagiannya. Nah, kalau Bapak memang baru mendengar sekarang, berarti ya bersyukur kepada Allah. Berarti bertambahkan ilmu kita, oh ini senang ada doanya, Pak ya. Atau mungkin guru-guru Bapak belum sempat menyampaikan kepada Bapak. Karena waktunya terbatas. Atau memang belum tahu mereka itu. Itu banyak. Dia dihafalkan. Mudah menghafalkan, ini baca oleh sendiri, direkam. Direkam, simpan di HP, setiap saat diputer, simpan di dia apa. Seperti itu, ingat kamantan, sering didengarkan, jadi apa ingat kamantan? Ini tidak lagu banyak. Ingat kamantan dengan air dulu. Ya. Itu, Pak. Masih ada yang lain? Di chat ya. Di chat ada di chat? Ya. Ya, kalau tidak ada dicukupkan saja sampai di sini ya. Saya akan menyimpulkan kembali. Jadi secara hukum wudu itu terbagi kepada dua bagian, yang sunat dan yang wajib. Yang sunat hanya satu, ketika akan sholat. Karena kata Allah juga sama, Nabi juga sama bersabda, la sholata liman lam yakro bi fatihatil, la wudu'a liman lam yadkurismallah alaihi. Ulangi lagi. Tidak la wudu'a, la sholata liman la wudu'a lahu. Tidak sah sholatnya bagi orang yang tidak berwudu. Maka ini wudunya menjadi wajib. Nah, yang kedua, ada wudu yang sunat. Itu yang sunat ada 3 macam. Yang pertama, kita berniat untuk mengurangi bahkan menghilangkan marah, maka berwudulah. Kemudian yang kedua, ketika akan tidur, maka berwudulah. Dan yang ketiga, ketika akan pengulangan, maka berwudu. Nah, ini 3 macam yang tadi, hukumnya sunat. Dikerjakan kita punya pahala, nggak dikerjakan tidak bermasalah. Hanya kita kehilangan pahala. Nah, lalu yang berikutnya, bagi perempuan boleh berwudu di tempat terbuka dengan tidak membuka jilbab, tetap dipakai. Nah, maka caranya ketika mengusap kepala, diusap saja bagian atas jilbabnya atau di atas kerudungnya. Nah, itu tentang cara-cara berwudu.
Lalu pahami dengan benar kepada kita bahwa sehebat apapun orang mendirikan ibadah sholat, apabila berangkat dari wudhu yang tidak sah, maka sholatnya tidak akan diterima. Sementara sholat merupakan ibadah yang pertama dihisab nanti pada hari kiamat. Nah, itu kesimpulannya. Mudah-mudahan bermanfaat dan semoga ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.